Oke, saya sudah mengimpor datanya. Nah, yang kedua ini kita lanjut di bagian memuat dan mengenal datanya ya. Di sini ada read CSV membaca file data nasabah ke dalam tabel data frame-nya. Nah, selanjutnya ada shape. Shape ini mengecek jumlah baris dan kolomnya. Nah, selanjutnya ada head, info, dan describe ini melihat contoh data, tipe kolom, dan statistik ringkasnya ya. Nah, yang ini dia nih, kurang lebih nih. Describe. Nah, untuk Isnosem ini memastikan data agar tidak ada yang hilang. Kita lanjut ke bagian 9 ini. Apa sih itu untuk nomor ID nasabah tidak punya arti mematis dan akan merusak hasil cluster jika dilakukan. Nah, kalau attention flag eh, ini label hasil nasabah atau tetap disembunyikan agar clustering tetap unsupervised, bukan menebak ulang label. Nah, kalau teks-teks angkanya ini, K-means hanya bisa menghitung jarak antar angka. Jadi, kolom seperti gender, education level juga memakai label encoder. Kita lanjut di scalar. Standar standar scalar ini mengubah setiap kolom agar rata-ratanya 0 dan standar. Defisiasinya 1 sehingga seluruh fitur berada pada skala yang sama. Kita lanjut di ini. Itu headmap menampilkan koefisien korelasi antar semua pasangan fitur. Warna merah berarti korelasi positif kuat, biru berarti korelasi negatif kuat. Kenapa tab ini berguna? Ini untuk mengecek apakah ada fitur yang sangat mirip, misalnya kredit limit dan AVG open to buy. Kita lanjut di ini WCSS ini untuk atau yang disebut within cluster sum of squares, mengukur seberapa rapat anggota dalam setiap cluster. Semakin banyak cluster, WCSS pasti makin kecil. Tapi penurunannya melambat setelah titik tertentu. Titik di mana grafik mulai menekuk, seperti siku tangan dipilih sebagai key optimal. Seperti ini nih. Kita lanjut di K-means 3. Ini parameter yang dipakai cluster 3 berdasarkan hasil elbow method. Random state 42. Agar hasil clustering konsisten setiap dijalankan ulang. Kalau yang init 10 ini dijalankan 10 kali dengan titik awal berbeda lalu dipilih hasil terbaik. Kita lanjut di PCA ini. Ini data punya 21 fitur. Terlalu banyak untuk digambar langsung PCA. Memadat 21 fitur itu menjadi dua sumbu utama yang menjelaskan variasi data sebanyak mungkin sehingga cluster bisa dilihat sebagai scatter plot 2D. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut sama angka yang di sini itu untuk menghitung berapa nasabah di setiap cluster grupnya. Grup by cluster min menghitung rata-rata setiap fitur per cluster. Ini yang dipakai untuk memberi nama atau interpretasi bisnis pada masing-masing segmen. Nah, yang from ini. Nah, di sini kita untuk menghitung nilai mendekati plus 1, setiap nasabah jauh lebih dekat ke pusat clusternya sendiri dibanding cluster lain.
dari segmentasi yang baik dan bisa dipercaya untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, sampai di sini itu kolom cluster ditambah ke data asli. Lalu seluruh tabel disimpan sebagai file CSV baru. File ini menjadi output akhir yang disiap dipakai tim lain, misalnya tim marketing atau CRM tanpa perlu menjalankan ulang kode Python-nya. Kurang lebih seperti ini datanya semuanya. Nah, langkah akhir ini kolom cluster ditambahkan ke data asli, lalu seluruh tabel disimpan sebagai CSV baru. File ini menjadi oke. Ya. Dari kode keputusan bisnis ini, data dibersihkan dan distandarisasi. Kolom yang tidak relevan dibuang, teks diubah ke angka, semua fitur disetarakan skalanya. Jumlah cluster dipilih dengan elbow method. Cut K dengan 3 dipilih berdasarkan titik di mana penurunan WCSS melambat. K-means mengelompokkan nasabah. Setiap nasabah mendapatkan label cluster 0, 1, dan 2 berdasarkan kemiripan profilnya. Hasil diuji dan disimpan. Fill Core memvalidasi kualitas cluster. Hasil akhir dipakai diekspor ke CSV untuk dipakai tim bisnis. Lanjut di webnya di sini. Ke home. Nah, analisis segmentasi nasabah kartu kredit menggunakan algoritma K-means clustering. Tujuan penelitian ini adalah mengelompokkan nasabah kartu kredit berdasarkan karakteristik menggunakan kartu kredit dan aktivitas transaksi menggunakan algoritma K-means clustering sehingga diperoleh segmentasi pelanggan yang dapat membantu bank dalam memahami perilaku nasabah serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Seperti ini contoh business understanding-nya. Lalu kita ke data understanding. Next topiknya kita ada data preparation. Kita ada modeling dan evaluasi. Nah, yang terakhir ini ada deployment. Kurang lebih website seperti ini. Ada background tentang saya. Dan ini Terima kasih.